pakai telepon ini ya? Ya, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Rawabayu, tempat yang disinyalir lokasi KKN Desa Penari. Dan kebetulan saya bertemu dengan narasumber Pak Dirman, salah satu orang dari Rawabayu. Pak Dirman, menurut Pak Dirman gimana tentang KKN Desa Penari? Oke. Terima kasih. Tadi saya masuk di Rawabayu itu 2021 bulan 2. Artinya saya masuk di sini ini sudah ada peristiwa ya. Karena itu kejadiannya kan KKN 2008-2009. Saya masuk di sini kondisi Covid dan masuk di sini kondisi Rawabayu rusak, Pak. Tidak ada aulanya roboh, atap-atapnya semua itu bangunan itu tidak ada. Saya langsung benahi semuanya, bukan dari uang bantuan, dari uang pribadi. Nah, setelah selesai, blok apa? Tidak boleh masuk, itu lockdown. Jadi kita udah nggak ada masukan sampai hari raya 3 hari baru. Nah, di awal kita masuk ada pesan dari Dinas Pariwisata, Pak Iswanto waktu itu berkunjung dan teman-temannya berkunjung ke Rawabayu. Nah, beliau nanya, Pak Dir, tolong digali kebenaran cerita Desa Penari. Ngobrol lah kami dengan kepala desa. Sebenarnya Desa Penari ini ada nggak, Pak? Nah, dia cerita seperti yang saya ceritakan di waktu ketemu Pak Erik. Ya. Saya tidak mengurangi, saya tidak menambah. Dan sesuai keterangan beliau kan KKN itu tercatat, bukan terbukti, tercatat di registrasi desa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Adapun cerita pendukung di sini kan juga banyak masyarakat, orang yang mendengar, tahu dan sebagainya. Saya khawatir ketika ada orang tanya kok saya tidak tahu lokasinya. Hanya saya tanya kepada namanya Pak Alvan. Alvan, apa benar di sini ini ada cerita KKN Desa Penari? Benar, Pak. Itu keterangan dia. Terus kalau misalnya ini ada tamu saya datang ke Rawabayu, kemudian minta antar ke tempatnya, Bapak bersedia nganter enggak? Siapa? Saya nganter. Tapi sampai hari ini bukan ini ya, kita karena itu wilayahnya kan di luar wilayah kawasan kita, di perkebunan Bayulor. Kalau kita masuk ke wilayah orang kan kita harus ada rekom dari pemiliknya. Sampai hari ini kita belum dapat rekom, kita juga tidak ngurus itu karena bukan kewenangan kami. Kami sudah bersinergi dengan Pesona Songgon, ketuanya Mas apa itu ya, Mas Baktian Arif Baktiman, katanya mau diurus. Kalau saya pelajari, Pak, sesuai dengan cerita saya, Desa Penari itu kan dimensi lain, jadi tidak real ya. Itu kejadiannya kan karena melakukan disinyalir ya, melakukan perbuatan yang ini yang tidak benar ya menurut Islam, melakukan hubungan yang seperti itu sehingga dia itu dibawa ke dimensi lain. Adapun kebenarannya ya tergantung yang dia yang alami, kita kan tidak mungkin cerita detail karena sudah masuk ke dimensi lain. Bisa saja ada 2 orang, yang ini cerita A, yang ini cerita B, jadi kepastiannya. Ketemu Pak Erik, saya ditanya ini gambarnya di mana ini gambar di Rawabayu, Pak, ini sumur apa aliran air yang di Rawabayu ini. Loh, ini kok sama dengan yang di film? Akhirnya ditunjukkan kan di kamera itu. Seperti itu. Kami nggak ada apa ya, nggak ada kepentingan dalam hal ini. Kami cuma kepingin apa yang kami dengar, dan kami punya wisata. Kalau dianggap angker kan
nggak enak Pak. Iya. Nggak laku nanti. Betul. Karena ini wisata religi, wisata cikal bakalnya Banyuwangi. Kalau diidentikan dengan cerita kayak, oh di sana angker atau horor, ya kita nggak ada tamu nanti. Iya. Mengurangi pendapatan kan, pendapatan satu wilayah. Itu sehingga kami bercerita kepada beliau itu, dan saya sebenarnya kenapa saya di akhir kalimat saya itu ini versinya Pak Kepala Desa, tidak versinya orang banyak lah. Saya membawa nama beliau itu karena saya hormat, dan disampaikan di sana katanya difasilitasi ya, difasilitasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Enggak, saya ditelepon jam 9 malam untuk datang diajak makan siang di pendopo karena Pak Erik ada di Banyuwangi. Tidak ada persiapan apa-apa, cuman saya kan tanya, nanti kira-kira saya ditanya apa? Ditanya seputar Desa Penari. Oh ya sudah kalau gitu. Saya nyampe di sana jam 11, nunggu Pak Erik datang dari dari Uniba, acara di Uniba. Ketemu kita, saya nggak ngerti kalau mau di ini loh Mas. Iya, dokumentasi. Mau dipiralkan nggak ngerti. Ditanya Pak Dirman, bagaimana kisahnya sebenarnya yang di Rawabayu. Ya seputar itu. Kalau saya mau terkenal, enggak lah. Saya tidak harus terkenal hal-hal demikian. Mau nanya Pak, kalau mengenai KKN, apakah KKN itu tahun-tahun segitu pernah dia melakukan mandi atau apa ke sini Pak? Kalau itu saya nggak begitu tahu ya, karena kejadiannya kan 2008-2009 ya. Kenapa 2019 itu menjadi trending berita? Karena Untak waktu itu KKN di sini. Dan 2008-2009 itu kan IT belum sehebat sekarang. Benar. Sehingga muncullah di 2019 itu karena apa? Ini IT sudah Rame ya. Bagus lah. Iya. Nah, kalau wisatawan yang datang ke sini, ada nggak hal-hal mistik yang pernah ditunjukkan atau kelihatan atau apa gitu? Kalau berdasarkan cerita yang dari orang-orang terdahulu ya, yang sebelum saya, memang kalau untuk tempat memohon di sini luar biasa. Terbukti kan banyak bupati atau calon kepala daerah memohon di sini untuk kelancarannya dalam pemilihan kedudukan itu. Terus juga ada yang orang-orang bingung, punya tanggungan banyak, nggak tenang, diam di sini juga dapat solusi dari Allah SWT. Dan itu terbukti ya, tempat ini memang sakral, artinya dipercaya sebagai tempat yang mustajabah untuk menyampaikan doa. Itu kemudian di situ ada air, yang ada sumber air yang disinyalir, dipercaya oleh masyarakat itu sebagai punya nilai ya, punya kekuatan. Jika sakit bisa untuk tidur, dikasih doa untuk diminum bisa sembuh dan sebagainya. Jadi perantara lah. Itu bisa dengan coba. Ya, boleh. Mandi di sana dirasakan, karena saya sudah mencoba juga. Ya tapi bukan berarti habis mandi kaya loh Mas. Nggak ada. Berarti kan ya salah satunya biar awet muda gitu Pak ya. Itu kan keyakinan diri. Keyakinan ya Pak ya. Semuanya tergantung kita yakin atau enggak. Kan Allah membuka luas ya media untuk manusia mencari sesuatu, karena Allah Maha Kuasa. Jadi gitu Mas Fian, dalam hal ini saya tidak ada maksud merebut kekuasaan siapapun, termasuk kekuasaan kepala desa, termasuk kekuatan masyarakat. Saya di sini karena ada perjanjian kerjasama. Yang kedua, saya peduli karena ini penjelasan
yang buyut saya Prabu Tawangalun ini pada tahun segitu sudah luar biasa. Iya, benar. Sehingga ada perang Puputan Bayu yang menghabiskan sekian ton ya dari Belanda, dan biaya termahal di antara perang di daerah lain ya di situ. Betul. Sehingga banyak mistis, banyak hal-hal yang perlu kita gali. Pertanyaan saya sekarang kepada masyarakat, di mana sih sebenarnya makam atau kuburannya Sayu Wiwit? Sayu Wiwit itu meninggal di mana? Ini belum terjawab. Iya. Yang dijawab ya yang sudah ada. Kalau Sayu Wiwit itu apa, Pak? Sayu Wiwit itu kan panglimanya Puputan Bayu. Oh, oke. Perang Puputan Bayu, orang terhebatnya Sayu Wiwit. Konon ceritanya kan begini, waktu perang di daerah Mabang itu kan kalah kita. Tapi kemudian perang di daerah Parangharjo, Perangan, itu menang. Sehingga ada sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Sayu Wiwit akan diberi hadiah. Sehingga banyak cerita, ada yang di Jember, ada yang di, jadi padahal Sayu Wiwit belum meninggal. Muksa, Pak, ya berarti ya? Enggak, artinya waktu dicari itu tidak dalam tertangkap itu enggak. Tapi untuk menyenangkan pimpinan, oh sudah tertangkap dan sudah dikebumikan kayak gitu. Padahal belum. Ini ada beberapa, kemarin saya ngobrol dengan orang yang supranatural, itu menanyakan ke saya, kira-kira di Parangharjo itu ada makom kan di tengah sawah itu batu batanya atau kondisinya kalau nggak orang besar nggak mungkin dikubur kayak gitu. Apakah itu makomnya? Ya, dari tim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga pernah mempelajari itu. Tapi hasilnya juga belum ini. Pendek katanya gitu, maksudnya ini Roh Bayu ini bukan milik saya pribadi. Ini milik kebanggaan masyarakat Banyuwangi. Iya, betul. Karena apa? Ini cikal bakalnya kota Banyuwangi yang diperingati tiap 18 Desember. Nah, ini yang perlu kita banggakan. Jangan sampai rusak, Iya. jangan sampai dipelintir dengan kepentingan-kepentingan. Kalau jenengan mau buat film, malah kita bangga. Siap. Nah, ini dicantumkan lokasi pembuatan di Iya. Rowo Bayu. Ini kan, mas, tawa-tawa loh. Benar. Oke, guys. Kali ini saya ngobrol-ngobrol sama Pak Dirman. Jangan lupa ya, setelah ini ikutin terus channel ini, bakal ada film yang bakal lebih bagus lagi yang akan mengambil lokasi di Rowo Bayu. Untuk kalian semua, jangan lupa kalau main ke Banyuwangi, main ke Rowo Bayu. Makasih. Terima kasih.